Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD, seperti apa kondisinya sampai dengan sore hari ini, dan tentunya saya akan mengulang kembali juga mengenai data kalender ekonomi yang akan rilis malam ini ya. Dan saya menggunakan website daripada forexfactory.com, serta nanti saya akan hubungkan terhadap indeks dolar saat ini, dan kemudian saya baru akan membahas mengenai analisa XAU USD daripada sore hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat dan seperti apa jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender yang akan rilis malam ini ya, pukul 20.30 WIB, dimana ada 5 data yang akan rilis. Ada core PPI, month over month, kemudian ada PPI month over month, ada core retail sales, ada retail sales, kemudian ada Empire State Manufacturing Index. Sekarang kita akan coba ya. Jadi gini, PPI dan CPI yang rilis kemarin malam itu hubungan atau korelasinya sangat dekat gitu. Jadi ketika CPI itu turun datanya kemarin ya, maka menurut saya berdampak juga terhadap PPI, akan terjadi penurunan juga. Dan kalau kita lihat ya dari dua data ini, dari core PPI month over month dan PPI month over month, untuk penjelasannya sudah ada di video ya, teman-teman tinggal lihat di jadwal kalender 1 minggu udah saya jelaskan, jadi saya nggak akan bahas lagi. Jadi kalau kita lihat core PPI di sini, memang angkanya previous dan forecastnya tidak ada perubahan, ekspektasinya sama seperti data sebelumnya. Tinggal kita lihat nih actualnya. Kalau actualnya nanti di bawah daripada forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau di atas daripada forecast, baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan di sini PPI month over month ada penurunan ya untuk PPI sendiri dari 0,5% menjadi 0,1%. Maka menurut saya ekspektasi ini sesuai dengan CPI kemarin gitu loh. Jadi kalau actualnya nanti sesuai di bawah forecast ataupun sama aja seperti forecast 0,1%, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu prediksinya. Ya, adapun kalau nanti ternyata datanya keluarnya masih di atas forecast dan di bawah previous, itu pun biasanya kalau terjadi hal tersebut itu ada terjadi kenaikan, baru dia turun kembali gitu, karena angkanya tidak di atas daripada previous, masih di bawahnya. Gambarannya seperti itu ya. Tapi kalau angkanya melebihi 0,5% ya pastinya indeks dolar akan menguat. Cuman di sini diprediksikan dengan data yang ada, forecast atau ekspektasi sebesar 0,1% ada penurunan. Jadi negatif ya terhadap indeks dolar. Yang kedua, core retail sales dan retail sales. Di sini juga hal yang sama. Core retail sales sendiri angkanya negatif ya, turun dari 0,6% menjadi minus 0,1%. Tentunya di situ akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi turun ya atau negatif jika mana aktualnya juga sesuai dengan forecast. Intinya seperti itu. Tapi kalau angkanya masih di atas forecast dan di bawah previous, memungkinkan dia akan bergerak naik sedikit dan kemudian bergerak turun. Kecuali kalau angkanya di atas previous, di angka 0,6% lebih itu aktualnya ya dari posisi tersebut, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Kalau kita lihat sih memang ekspektasi harapannya ada penurunan ya, data yang masuk sebesar minus 0,1%. Jadi negatif ya terhadap indeks dolar, prediksinya seperti itu. Retail sales juga hal yang sama, angkanya turun dari 0,7% menjadi minus 0,3%. Nah, di mana jika mana angka tersebut sesuai dengan aktualnya nanti di angka minus 0,3% atau di bawahnya, ya tentunya negatif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan sih saya melihatnya dari data yang rilis malam ini menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar itu sendiri. Bahkan juga Empire State Manufacturing Index dari minus 4,6, ini aja sih yang beda ya, minus 3,3%. Itu di bidang manufaktur. Ada apa ya istilahnya, kenaikan angka ya menentukan di posisi tersebut ya indeks dolar akan menguat. Tapi kalau di bawah minus 3,3, di bawah 4,6, maka menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan. Gambarannya sih seperti itu. Jadi menurut saya sih melihat data PPI ya dan retail sales intinya di situ, karena itu potensinya yang sangat berpengaruh, sangat besar ya terhadap apa yang akan nanti
diputuskan oleh si Jeremy Powell, apakah lebih hawkish atau dovish dalam mengambil keputusan untuk inflasi, di mana kemarin sudah turun sebesar 3,2%. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan sekarang kita akan lihat dengan fundamental, kita melihat jadwal kalender ekonominya, prediksinya dengan forecast yang ada adalah negatif terhadap indeks dolar. Apakah sesuai dengan tren indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam ya untuk bahas indeks dolar sore hari ini. Check it out. Oke, untuk penjelasan indeks dolar sore hari ini masih dalam area konsolidasi, tapi hal yang perlu kita lihat di sini pasca terjadinya pullback ya di time frame 4 jam, pullbacknya itu adalah candle yang bullish ini, dimana mengambil daripada high di akhir candle time frame 4 jam ini. Kan high-nya diambil, jadi ini pullback, artinya ada bullish untuk koreksi. Dan tadi pagi juga sesi Asia ke Eropa juga menunjukkan masih konsolidasi. Baru terjadi perubahan pukul 15.00 sampai dengan nanti ini berganti pukul 19.00 dan menunjukkan aktivitas adanya dorongan buyers ya. Artinya arah pergerakannya masih bullish untuk koreksi. Untuk saat ini yang perlu kita perhatikan adalah candle saat ini sedang berjalan. Jadi secara keseluruhan menurut saya memang potensinya kalau kita lihat arahnya masih bullish untuk koreksi gitu. Jadi kalau kita lihat nanti ini nggak akan bertahan lama sih ya. Kalau data kondisi ekonomi tersebut masih menunjukkan negatif ya, maka indeks dolar akan bergerak turun dengan target selanjutnya adalah ke area demand di posisi ini, yaitu di 103.59 sampai dengan 102.83. Tapi kalau posisinya batas breakout 104.07 belum berhasil di breakout dan dia bergerak impulsif bullish, berhasil close breakout di atas 104.44, maka memungkinkan dia akan bergerak menuju area support become resistant di area 104.84, karena posisi saat ini tren masih dalam posisi bearish untuk indeks dolar itu sendiri. Dan terakhir kan ini posisi resisten kunci kan di sini sekarang berubah di posisi ini. Nah, ini saya akan update ya di posisi ini. Kita lihat dulu posisi ini di 106.00. Itu adalah area resisten kunci yang terdekat saat ini. Ya, pantau pattern terbentuk ya di beberapa ini, yaitu batas breakout 4 jam sampai dengan area resisten ya, support become resistant di sini. Jika mana area tersebut ada penolakan seller, maka akan menunjukkan potensi penurunan. Secara keseluruhan sih saya melihatnya bearish ya untuk pergerakan indeks dolar saat ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan coba lihat analisa XAU/USD ya. Kita mulai di time frame 4 jam. Apakah ada informasi yang cukup bagus untuk kita jadikan acuan sore hari ini? Kita lihat langsung seperti apa kondisinya. Oke, untuk XAU/USD tentunya sudah menunjukkan aktivitas high baru ya. High baru yang mana nih? Jadi sebelumnya di hari Selasa kemarin high-nya kan di resisten 1970 ya, 0.86, dan sekarang menunjukkan high baru. Arah pergerakannya jadi bullish ya, arah pergerakannya bullish menuju ke level tersebut. Ini adalah resisten hari ini ya, kita tandain di 1973.95 sementara di situ. Dan posisi terakhir kalau saya perhatikan di sini kan ada rally base rally ya, meskipun di dalam area inside bar, bahkan dia sudah keluar daripada area inside bar, maka menunjukkan potensinya ini masih sangat bullish. Tapi batas breakoutnya saya akan geser di posisi ini nih untuk time frame 4 jam. Jadi nanti kalau kita lihat perubahannya dari 17 ke 21, berarti kan ada news nanti akan rilis ketika sebelum ini berganti candle ya, karena rilis newsnya kan 20.30. Artinya kalau ini nanti berganti di 21, memungkinkan dia akan bergerak bullish dulu. Dan target terdekatnya yaitu di level 1983.64 ya, di sini. Ini targetnya antara 82 sampai 83, ini target 1, dan target keduanya sampai 2017 ke depannya seperti itu. Kalau hari ini mungkin nggak sampai sana. Kita cek low-nya sampai sini, memungkinkan ya range $20 ya, berarti target saya hanya sebatas ini. Ini yang max apa ya, yang istilahnya kalau sampai sini masuk akal lah, masih bisa ya
terjadi target sampai level tersebut. Oke, di sini yaitu 1983.64 sampai dengan 1992.39. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan ya untuk hari ini, karena kalau kita lihat kan tadinya saya mengharapkan ada koreksi ya sampai area ini, tapi posisi ini belum ada koreksi, bahkan masih menunjukkan aktivitas arah bullishnya ya, dampak daripada data inflation rate turun. XAUUSD terjadi kenaikan yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini. Dan saya pesan gini ya buat teman-teman semua, saya sering sudah menyampaikan area zona yang sering saya tandain ya, kayak contoh zona pantau pattern terbentuk ini sebenarnya kan bisa jadikan zona buy. Artinya itu teman-teman jangan langsung entry kalau masuk kepada zona buy ataupun zona sell, karena area itu harus dikonfirmasi betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, itu kalau zona buy. Tapi kalau zona sell kan ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3-in set down, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern. Jadi bukan asal ambil posisi. Jadi kalau Anda asal ngambil posisi tanpa ada konfirmasi ya pasti akan babak belur, intinya situ ya. Jadi itu yang bisa saya ingatkan. Maka dari sini silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya teman-teman semua juga bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas dan bisa dicocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, thank you buat semuanya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.